Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa ketemu lagi ini di akhir pekan ya. Masih Hmm. terus dalam program Off the Record membaca berita di balik berita dan masih terus bersama kami. Saya Hersuno Arif. Dan saya Agipita senang sekali bersama teman-teman ya di akhir pekan dan kita akan ngobrol-ngobrol, omon-omon dan Hmm. tentunya ya masih ada sedikit hubungannya juga dengan yang kemarin selain juga ada berita yang baru. Yes, dan ini Hmm. memang seperti kita sebut, ini kelihatan hiruk pikuk ya dunia Mm-mm. persilatan kita ya, Mbak Agi. Ya, Oke. ya. Nah itu yang ingin saya tanyakan ke Mas Hersu. Hmm. Mas Hersu, Hmm. kira-kira apa yang bisa dibagi kepada teman-teman off the record dari Hmm. dari isi dari Hersu Bonopoin? Saya rasa ini akan menjadi Ya, sangat viral lagi konten ya. terakhir dari Mas Hersu semalam. Itu apa sih sebetulnya yang terjadi Mas Hersu? Iya, itu memang cukup mengejutkan karena kan kita sama-sama kemarin sudah membahas lah ya bahwa Pak Kunto Arif Wibowo itu kan dicopot itu dari jabatannya eh, sebagai Pangkogap Wilhan satu ya dan kemudian ini dimasukkan kotak jadi staf khusus kepala staf TNI AD. Ini kan biasanya jabatan-jabatan yang digunakan ditempatkan untuk orang-orang yang mau menjelang pensiun atau apa dan sebagainya gitu. Nah, terus sebelum dia juga dipamenkan di Mabes TNI. Sementara Jenderal Kunto ini kan masih sangat muda, dia kelahiran berapa ya? 71 kalau tidak salah dan kemudian dia angkat akmilnya itu 92 ya, 1992. Jadi masih panjang nih. Dia hitungan saya jadi kira-kira dia masih berapa dengan undang-undang TNI yang baru ini bisa masih 9 tahunan lagi dia pensiun gitu. Jadi kalau dia masuk ke situ jelas ini seperti hukuman dan orang kan kemudian pasti Ya. mengkait-kaitkan dengan ketika Pak Jokowi masih menjadi presiden, dia jadi Panglima Kodam Siliwangi kan juga dihukum, ya kan Mbak Agi ya Betul. pada waktu itu gara-gara tulisan dia yang kritis dan mengkritik pelaksanaan pemilu lah begitu ya. Dan memang pada waktu itu ada juga kelompok-kelompok sipil yang anggap oh dia terlalu masuk wilayah sipil gitu. Tapi sebenarnya yang merasa nggak nyaman betul ya Pak Jokowi kan, kemudian dia diturunkan jabatannya sebenarnya dipindahkan ke Wadan Koordinator itu kan sesama bintang dua tapi kan yang ini komandan Pangdam kemudian yang ini jadi ini dan apa yang cuman wakil saja dan yang lebih parah kan kemudian dia dipindahkan menjadi apa namanya staf ahli bidang keuangan ya gitu ya. Staf ahli bidang keuangan di Sekjen Lantanas. Ini kan di luar struktur TNI, Mbak. Ini benar-benar udah dibuang dimasuk kota sama Pak Prabowo dinaikin kemudian dipromosikan bintang 3 dan kayak kelihatannya Ya. memang ini kan biasanya job angkatan laut ini yang di Pangkogap Wilhan satu itu kan biasanya dibagi-bagi. Satu itu untuk laut, dua itu untuk udara, nanti yang tiga itu untuk angkatan darat gitu. Kok dia ditempatkan di situ? Jadi kita menduga mungkin dia parkir nggak terlalu lama. Tapi untuk promosi bukanlah demosi seperti yang sekarang. Nah, makanya kita kan kemudian kaitkan ini pasti Pak Jokowi yang marah. Itu kan orang pasti mengkaitkan soal itu karena Pak Tri yang menyetujui pernyataan dari para purnawiran itulah gitu. Nah, tapi ini nanti mesti ada beberapa yang mungkin saya nggak bisa sampaikan langsung, ada yang nggak bisa sampaikan langsung ya. Tapi yang jelas itu kita kan tadinya menduga gini dua. Ada dua kemungkinan Pak Prabowo itu tahu dan menyetujui gitu. Artinya itu sudah kan untuk bintang 3 ke atas ini kan wanjaktinya itu Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi TNI itu kan biasanya rapat dulu ya Mbak untuk menentukan ini. Betul. Saya dengar Mm-mm. sih katanya nama Pak Kunto itu nggak termasuk yang Ya. dibahas gitu loh Mbak Agi. Nanti Mhm. dikonfirmasi. Tapi walaupun saya kira nggak akan ada penjelasan ini. Kalau ditanyakan nggak mungkin lah Mabes TNI Mhm. menjelaskan itu. Saya mendengar informasi semacam itu. Tapi syukur kalau nanti ada jawaban kan bagus juga gitu ya. Nah tiba-tiba kenapa kok bisa muncul nama itu? Karena aneh juga rasanya kalau kemudian nama itu tidak disampaikan ke Pak Prabowo. Katakanlah misalnya begini, kalau Wanjakti itu dulu di eranya Pak Harto itu jabatan-jabatan penting ya, seperti Pangdam, Jaya, Danjen Kopassus, Pangkostrat, bahkan kemudian Diponegoro kalau eranya Pak Harto, Mhm. karena Diponegoro kan asalnya Pak Harto kan dari sana dulu ya. Itu semua harus sepengetahuan Pak Harto, nggak bisa nggak di ini kan. Jangan Pak Jokowi malah semuanya Pak Jokowi semua itu kelihatan sekali kan orang-orangnya Pak Jokowi masuk semua. Jadi rasanya sih harusnya juga Pak ini wanjatinya disampaikan juga ke Pak Prabowo kan katakanlah kalau oh akan Pangkogap Wilhan satu jauh di luar sana gitu. Tapi kan dia putranya Pak Tri, itu harus Iya. itu yang harus Oh. dia tokoh yang sangat dihormati oleh
oleh Pak Prabowo juga kan, bagaimana Pak Prabowo kalau ketemu Pak Tri itu, waduh, apa tawaduk banget ya, Betul. Pak Prabowo itu banyak momen. Saya setidaknya 3 kali melihat momen bagaimana Pak Prabowo ketika bertemu dengan Pak Tri itu sangat hormat. Ya memang Pak Tri itu sekarang tokoh paling senior yang ada Iya. di kalangan TNI. Jadi saya menduga lah kalau tidak dilaporkan ke Pak Prabowo kan berani banget ini kemudian memindahkan itu kan, itu yang menarik, siapa yang memberikan keberanian membuat Pak Agus bisa merintahkan Panglima TNI melakukan itu kan orang kemudian mengkait-kaitkannya, Mbak, gitulah kira-kira situasinya. Dan ketika kemudian ini dianulir, saya kira kita kemudian dapat satu kesimpulan, ya nggak mungkin Pak Prabowo yang memerintahkan menyetujui pemindahan dan kemudian menganulir itu, gitulah kira-kira, Ya. Mbak Agi. Iya ya, saya sepertinya cukup percaya kalau seandainya ada cerita seperti itu ya Mas Irsu, Hmm. bahwa nama Letjen Kunto Arif Wibowo itu tidak masuk ke dalam keputusan Wanjakti Ya. sebagai seorang yang dikandangkan lah istilahnya Hmm. begitu. Hmm. Kita juga masih ingat bagaimana eh, Pak Tri ini begitu sangat dihormatinya oleh Pak Prabowo ketika Hmm. Pak Tri sakit, Pak Prabowo menjenguk dan kemudian selalu hormat, cium tangan. Hmm. Dan kita masih ingat juga Mas Hersu ketika itu 17 Agustus atau apa ya yang ada di istana, Pak Tri juga hadir dan kemudian itu tertangkap kamera bagaimana Pak Prabowo ini menghampiri Pak Tri dan kemudian bersalaman hormat gitu dan kemudian menundukkan kepala bersalaman gitu dan kemudian ketika datang Pak Jokowi ketika itu menyalami yang ada di sebelah Pak Tri begitu yang satu Oh, saya tak ya ingat. Itu ya harian apa itu hari 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 ABRI ya ya TNI. hari TNI 5 5 Oh, hari Oktober tahun TNI ya. 2024 5 ya, momen Oktober. itu ya. Ya 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 betul. Mhm. Nah, itu menarik itu. Saya salah sedikit ya, Mbak Menarik. Agi ya. Tadi Anda menyatakan Oke. Pak Prabowo menjenguk ke rumah. Pak Jokowi juga menjenguk ke rumah sakit pada waktu Pak Tri Mhm. eh, sakit tahun 2022 atau 2023 saya lupa, yang kemudian di buzzer yang menyatakan kan kamu waktu sakit di apa dijenguk oleh Pak Jokowi segala macam kok, gitu kan, yang waktu kemarin itu ada buzzer semacam Mhm. itu ya. Nah, pada waktu itu memang itu momennya Pak Prabowo di holding room ketemu dan kemudian duduk dan membenahi anunya, Membedakan tanda pangkatnya. bajunya. Nah, Mhm. sementara Pak Jokowi ketika itu memang ada videonya, kita bisa lihat videonya bagaimana ketika Ibu Tri sudah berdiri dan kemudian Pak Tri juga padahal dari kursi roda juga Bersiap-siap. berdiri dilewatin oleh Pak Jokowi. Nah, Iya. penjelasannya dari istana katanya pada waktu itu dijelaskan enggak kok, itu karena sebelumnya sudah bertemu di holding room sementara yang lain Mhm. belum bertemu, alasannya seperti itu. Tapi itu memang kelihatan sekali ya, kalau toh misalnya bertemu di holding room kan basa-basi orang, apalagi orang sepuh di depannya sudah berdiri gitu disalami juga Iya, apa-apa gitu. Itu gestur itu menunjukkan bahwa memang ada yang nggak nyaman gitu pada Pak betul. Jokowi Mhm. secara gesturnya ya, Mbak Agi. Iya, Hmm. iya, iya, betul. Hmm. Jadi sangat biasa kok kalau seandainya kita hadir di sebuah acara misalnya, Hmm. Hmm. kemudian kita bersalaman 2 kali. Hmm. Sekali dalam konteks bertemu pertama kali dan yang berikutnya adalah dalam konteks resmi. Hmm. Seperti halnya kita berhalal bihalal, misalnya Hmm. kita sudah ketemu duluan begitu di pintu masuk atau secara tidak resmi sebelum acara dimulai sudah salaman, tapi sesudahnya pun ketika acara itu kemudian masuk ke sesi bersalam-salaman secara resmi ya kita tetap bersalaman kan Hmm. seperti itu Mas Hersu. Hmm. Ya. Jadi dan itu sangat-sangat hal yang biasa. Tapi ketika itu yang terjadi sehingga menimbulkan banyak persepsi karena Pak Jokowi melewati dan Pak Ya. Trisno yang sudah beringsut berdiri begitu Hmm. setengah berdiri kemudian duduk kembali. Nah, dari situ kita bisa melihat ya memang Mas Hersu kedekatan Pak Prabowo kepada entah sebelumnya sudah menyalami atau belum, tapi dalam hal ini dalam konteksnya sempat merapikan lah Ya, gitu ya tanpa merapikan ya. jasa yang ada di seragam Pak Tri begitu dan setelah itu juga tetap menyalami. Tapi memang selain di rumah sakit juga Pak Prabowo tahun 2023 ketika masih menjadi Menhan gitu juga Hmm. mendatangi ke rumah Pak Tri Sutrisno barangkali barangkali kalau perlu tidak selalu dalam momen sakit ya barangkali perlu Enggak ya. berbincang-bincang nasihat Hmm. dan sebagainya. Saya masih ingat tahun 2023 dia Prabowo mendatangi Pak Tri Sutrisno di kediaman Pak Tri di Menteng begitu. Yes, Jadi yes. memang kedekatan dan kemudian ya itu menjadi semacam kebiasaan sih kalau buat Prabowo dari dulu saya Ya, ya, lihat baik menjadi ya, presiden atau tidak hanya kepada senior TNI tapi juga kepada kiai biasanya. Tapi ya, kalau ya. sekarang mungkin jarang karena sangat-sangat sibuk. Nah, ini memang kalau Mas Hersu mengatakan bahwa eh,
ada tidak ada nama apa Kunto Arif Wibowo itu, Hmm. saya kok percaya ya Mas Ya, Hersu. oke. Dan Ini kemudian informasi ada, ya yang perlu iya, dikonfirmasi ya. iya, ini Hmm. kan dugaan. Tapi Hmm. melihat situasi politik yang seperti ini, begitu, Hmm. saya rasa Panglima juga bukan orang yang tidak paham bahwa Pak Prabowo atasannya itu sangat menghormati Pak Tri. Jadi di dalam Paham Wanjakti, lah saya kira, kalau paham Pak. Pasti iya, paham. jadi saya rasa dia juga akan sangat berhati-hati untuk apa untuk memindahkan Letjen Kunto ini ke posisi Ya, yang sangat tidak strategis betul, begitu. betul. Pasti akan berkonsultasi juga kepada Pak Prabowo sebelum nama ini diotak-atik Ya, begitu kan. hmm. Setidaknya dia tahulah itu ada sense-nya begitu Iya yang pastilah. dilakukan ini nanti akan berakibat seperti apa. Nah, itu yang kemudian kita curiga apakah ada shortcut dalam Hmm. hal ini. Kalau Ya, iya siapa begitu ya, kan? ya, Apakah langsung dari seseorang yang merasa sangat terganggu ataukah ada operatornya di lapangan yang ya, juga seorang senior di atas ya, yang ya, dulunya begitu ya dituakan di atas dari Pak Agus Subianto begitu ya. ya, ya, Jadi ini ya ya ini masih semacam dugaan tapi masuk ya. akal. Informasi yang bukan dugaan ya, kita sendiri tidak ingin menduga-duga, ada yang memberikan informasi semacam itu Ya, yang pada bagus sih juga kalau diklarifikasi dari oleh ya. TNI. Nah, tetapi gini, satu satu hal yang saya kira eh, kita bisa pastikan Pak Jokowi pasti sangat tidak nyaman dengan Ya. kemarin itu, peristiwa itu sangat memukul Pak Jokowi, apalagi kemudian dipersoalkan ijazah palsunya dan sebagainya, kemudian dan Pak yang selama ini Pak Jokowi menahan diri kan, kemudian akhirnya dia melaporkan ke Polda kan, itu berarti kan sebenarnya ini udah ini enough is enough lah, gitu kira-kira yang apa dipikirkan oleh, tapi Pak Jokowi pasti nggak menggunakan istilah itu lah, menggunakan yang lain. Nah, tapi kan Pak Tri ini sebenarnya dikenal orang yang apa ya, di kalangan TNI itu memang dia nggak berkonflik gitu ya, dia nggak pernah, nggak ada konflik sana, nggak ada konflik ini, orangnya kan memang seperti itu ya, baik sekali. Ada satu momen saya bikin semacam testimoni Mbak Agi, ingat ketika peristiwa Talang Hmm. Sari di Lampung ya, pada waktu Ya. itu dan remnya Pak Hendro Priyono begitu, dan saya Hmm. termasuk yang masuk di sana waktu itu, masih wartawan baru tahun 90 ya, masuk ke sana masih baru begitu, dan saya pergi bersama dengan dengan redaktur pelaksana, jadi di atas, dua tingkat di atas saya reporter di atas, namanya Mas Ahmad Lukman itu, jadi sekarang dia udah almarhum gitu. Nah, kami itu Hmm. sebenarnya kan wartawan diperintahkan untuk nggak boleh masuk ke wilayah itu. Nah, kami masuk dan Ya. kemudian kami di waktu itu disergap oleh tentara gitu ya. Waktu tentara, dan kami ditodong M16 dan bayonet selama 2 kilo kita berjalan begini dan Hmm. berjalan kaki Hmm. jauh gitu, dan senior saya itu dipopor oleh tentara pada waktu itu kan, zaman seperti itu tentara yang paling berkuasa ya, zaman era Orde Baru Mbak. Rupanya berita itu sampai kepada Pak Tri begitu. Jadi ketika Hmm. Pak Tri tiba di sana, di satu lapangan di Kota Metro itu Lampung Tengah ya. Beliau itu Ya. kemudian turun dari helikopter gitu dan melihat melihat senior saya itu, dia kemudian dia cuma nama, "Ya Allah loh, gak apa-apa kon," katanya begitu. Coba bayangkan itu. Jawa Pak Timuran. ya, Pak Tri orangnya sangat banget, sangat sangat bersahabat banget kan gitu. Beda dengan waktu itu kan Ya. ada Pak Benny Murdani ya, sebelumnya Panglima Ya. TNI galak banget. Kalau Betul. Pak Tri orangnya ramah, dan kita selalu kalau ketemu beliau pasti selalu banyak tertawa gitu. Jadi orang seperti ini kalau orang Jawa bilang nggak ada balung balung dan erinya, apa nggak ada tulangnya itu, Ya. anunya itu untuk menjelaskan betapa orangnya sangat sangat baik gitu loh Mbak Argi ya. Tidak ada Iya, durinya iya. dalam tubuhnya itu gitu. Iya, betul. Karena Pak Tri ini juga orang yang komunikasinya sangat sopan. Ya. Memakai diksi-diksinya kalau saya pun keras, bukan diksi yang kasar begitu. Hmm. Dan kalau saya masih ingat Pak Tri ini ketika saya dulu menjadi wartawan di Istana, ini Hmm. waktu itu dia sudah menjadi wakil presiden ya. Dan Ah, ya, ya. Mensesneknya Pak Murdiono. Hmm. Jadi mungkin karena Pak Murdiono ini lebih senior, Pak Hmm. Tri itu sering menyambangi Pak Murdiono di kantornya. Jadi ketika itu Ah. Mensesnek kan kantornya eh, jadi satu di komplek istana begitu. Dan Hmm. kalau seandainya ada sesuatu yang memang waktunya sangat longgar gitu, wartawan ikut masuk Mas Hersu di situ dan kemudian Hmm. Pak Tri tidak lama kemudian keluar begitu. Begitu juga dengan Mensesnek Murdiono, itu orang yang di depan wartawan atau ketika taping itu sangat berhati-hati saat Oh ya. konvers. Hmm. Tapi kalau di belakang itu orangnya lucunya luar biasa Iya, kan. iya, iya, iya. Jadi dan Eh, kemudian saya ketika mungkin berlebihan ya, berlebihan kalau saya menyebut, saya merasa bahwa Pak Murdiono itu kami bersahabat gitu. Bahkan sampai pensiun pun saya masih sering
berkomunikasi, masih sering rapat-rapat saya dengan Pak Mur setelah beliau pensiun gitu. Iya, jadi apalagi anak Pak Mur juga seorang wartawan Yes, gitu ya. ya, Jadi tahulah ya dunia wartawan. menantunya sekarang jadi salah satu menteri ya, dan itu juga sahabat kita Iya. juga gitu ya. Betul, jadi bisa memberikan empati. Nah, sementara ketika Pak Tri itu pensiun, Mas Hersu, Hmm. itu mereka mengundang Pak Tri dan Ibu Tri ya. Ibu Hmm. Tri Susiawati kalau tidak salah Ibu Tri nama panjang. Ini kan dulu guru ya, kita Hmm. kenal riwayatnya begitu adalah seorang guru. Jadi wajar memang cara komunikasinya juga cara komunikasi yang menyenangkan dan Ya. ketika itu beliau ini memasak soto. Jadi memasak soto Hmm. dan Hmm. dia sendiri itu hari terakhir sebagai wapres itu di Istana Wapres begitu di Hmm. Menteng dan kemudian yang menghidangkan sendiri kepada para wartawan, ayo ayo Mas, ayo Mbak, Hmm. ayo yang seperti itu begitu. Jadi Hmm. seolah-olah seperti di dalam keluarga yang biasa saja begitu ya, Ya, tidak. ya. Jadi memang ingatan bagi orang yang mengenal Pak Tri dan keluarganya Hmm. adalah ingatan yang menyenangkan. Ada lagi Mas Heritsu, itu Mas Firman yang sekarang sudah pensiun ya, karena saya dulu pernah tinggal di Bogor. Hmm. Itu kan anak-anak Pak Tri kan memang good Oh, looking iya. begitu. Oh, Jadi Firman Satyabudi yang polisi ya, betul, yang yang polisi. Dan ah. ketika itu dia bertugas sebagai polisi lalu lintas di dekat Oh, Jembatan Merah. oh, Nah, wah, ketahuan anak ini. dan Iya. anak-anak mahasiswa di Bogor itu Ah. dari angkot begitu, Mas Firman begitu ya, menggoda begitu. Dan dia Jadi juga melayani juga, dia iya, dilayani. iya, dan senyum saja begitu, senyum Oke, saja begitu. oke. Sekarang mungkin sudah pensiun kan, sudah agak lama Ya, pensiun. Jadi memang keluarga ini ya humble-humble saja, bahkan ya. Hmm. tidak kelihatan bahwa dia keluarga presiden. Ketika anak saya satu sekolah dengan Hmm. cucu dari Pak Tri ini, karena salah satunya tinggal di kompleks, ternyata saya satu komplek dengan anak Oh, Pak Tri gitu, ah, ah. dan kemudian satu sekolah di sekolah Islam begitu. Anak saya pun tidak tahu kalau itu adalah cucu dari Pak Tri Sutrisno. Ketika Ah, saya tahu, loh, itu kan anaknya Pak Firman begitu ya, karena ah. pernah mengenal dia dulu di Bogor. Hmm. Dia nggak mengenal saya, tapi saya mengenal dia begitu. Hmm. Kemudian ya anak saya baru tahu, oh itu cucunya mantan wakil presiden. Jadi memang keluarga ini memang keluarga Ya, yang bersahaja begitu. ya. Jadi aneh kalau ada yang jengkel sama dia ya. Oke, kita kita tinggalkan cerita itu nanti karena ini kita bisa menduga bahwa ini akan ada lanjutan-lanjutan ya. Kalau betul memang seperti itu, kan begitu. Pasti Pak Prabowo juga akan mengambil langkah-langkah lebih jauh. Jadi kita tunggu saja apakah Pak Prabowo hanya berhenti dengan pembatalan itu, karena ini pasti kita bisa pastikan itu instruksi dari presiden ya untuk pembatalan mutasi itu. Yang bisa melakukan itu kan hanya presiden, karena ini kan yang memutuskan kepala Panglima TNI ya, Mbak Agi ya. Iya. Jadi yang di atasnya ya presiden, nggak ada yang bisa melakukan itu gitu. Nah, kalau kemudian ada langkah-langkah ini, kita menduga akan ada langkah-langkah yang kalau memang kemudian Pak Prabowo ini kan jujur ini salah satu sinyal yang paling nyata kemudian dia berbeda dengan Pak Jokowi ya dalam soal Iya. putusan ini gitu. Oke, jadi kita tunggu saja, tapi kita pindah ke topik yang lain ya Mbak Agi ya. Cukup ya Iya. kenangan-kenangan Pak Tri ya. Iya, iya, Sampai iya. ke Dan anak-anaknya ada ini lagi Mbak sih Mas Agi. Hersu. Iya, sedikit saja nih, sedikit tambahan ya. Jadi gebrakan Pak Prabowo, kalau kalau kita kan jelas menduga bahwa ini perubahan Ya. keputusan itu tadi Mm-mm. yang soal Pak Kunto Arief Wibowo itu kira-kira bukan kira-kira gitu sudah jelas itu ada Pak Prabowo lah itu di dalamnya. Dan Ya. kalau kita melihat rentetannya Mas Hersu, pada tanggal 1 Mei kemarin Hari Buruh itu juga apa yang dikatakan Pak Prabowo di hadapan ribuan buruh begitu, ratusan ribu buruh itu saya rasa juga sesuatu yang sudah lama ditunggu begitu. Dan itu Hmm. eh, bersifat menganulir begitu atau mewujudkan itu sesuatu yang selama masa Pak Jokowi itu tidak pernah bisa Ya. terwujud, yaitu yang satu. Satu, Pak Prabowo mengatakan bahwa akan menghilangkan outsourcing. Ini Ya. jelas buat kejutan kalau itu nanti terjadi, walaupun ini mungkin akan terjadi secara bertahap gitu ya. Hmm. Karena outsourcing ini masuk ke dalam apa namanya Cipta Kerja, Undang-Undang Omnibus Ah. Law.
Dan Mhm. itu betul-betul kita tahu lah, ada pejabat-pejabat di masa Pak Jokowi itu yang betul kita tahu itu ada penguasa dan juga pengusaha di sana. Sebagai pengusaha yang kemudian menjadi penguasa akan juga diuntungkan kalau seandainya pasal-pasal outsourcing ini masuk ke dalam Omnibus Law. Yes. Jadi memang walaupun sudah ada berteriak-teriak berkali-kali ada demo-demo dari buruh yang meminta agar pasal itu dihapus apa dan sebagainya, toh akhirnya lulus begitu. Ya. Kenapa? Karena pasal outsourcing ini antara lain berisi mereka-mereka ini akan mudah sekali untuk di PHK atau untuk tidak diperpanjang lagi tanpa ada kompensasi apapun dalam Ya. usia berapapun. Ya. Dalam usia yang orang sulit mencari pekerjaan lagi apa dan sebagainya dan kedudukan mereka ini sangat-sangat lemah dengan Yes. alasan agar investasi asing masuk ke Indonesia. Ya. Padahal investasi asing bisa masuk ke Indonesia itu adalah karena ada keadilan, kepastian hukum. Apa kita sudah sering bicarakan itu di Yes. negara timur seperti itu. Nah, Ayo. Prabowo mengatakan akan menghapus outsourcing. Hmm. Yang kedua, yang mengejutkan juga Mas Hersu, Prabowo langsung mengatakan bahwa tentang RUU perampasan aset. Nah, ini yang selama ini selalu didorong-dorong masuk ke dalam ke DPR, tapi tidak pernah menjadi prioritaskan. Dan Nggak kita di tahu prolegnas kalau gitu ya. iya, tidak masuk dalam prolegnas. Dan kemudian kita tahu ini memang akan terkena kepada anggota-anggota DPR sendiri, politikus-politikus itu sendiri, Hmm. sehingga mereka harus siap begitu. Tapi dengan janji Prabowo itu di depan sekian ribu buruh begitu, dan dia berani mengatakan itu, ini adalah sesuatu langkah maju. Karena Jokowi tidak pernah dan sepertinya tidak pernah akan dulu ketika 10 tahun itu walaupun ditekan-tekan seperti apa di demo apa dan sebagainya dia tidak pernah mewujudkan itu. Jadi nah ini juga yang kemudian dikatakan oleh para aktivis kalau seandainya perampasan aset itu diberlakukan RUU tersebut maka para kroni Jokowi, maka para pejabat di masa itu yang kemudian banyak sekali kasusnya tapi tidak berlanjut apa dan sebagainya itu akan bisa terkena orang-orang itu. Jadi ini yang dikatakan sebagai yang selalu dihindari oleh Jokowi dan juga kroninya. Tapi itu Ya. diucapkan oleh Yes. Prabowo. Kita masih belum tahu ya Ya, apakah ini ayo omong Pak Prabowo, kalau diwujudkan. mau ngambil langkah-langkah itu pasti akan didukung oleh banyak orang buruh segala macam pasti akan banyak mendukung aktivis-aktivis mahasiswa mendukung kalau melakukan langkah-langkah itu karena itu kan sebenarnya yang kita pahami dari paradigmanya Pak Prabowo yang sering diucapkan Ya. gitu ya Mbak dan itu kok nggak kelihatan gitu loh. Saya Iya. jujur aja ngomong kemarin saya naik taksi online gitu dan bilang saya Mhm. tanya gimana nggak kelihatan Pak gebrakannya. Ini driver online aja dia bisa seperti itu. Jadi Mhm. Pak Prabowo mesti mulai buka telinganya lebih lebar, jangan hanya dengar bisikan dari orang seputarnya. Kalau enggak, ya nanti terlambat nih kasusnya seperti kayak kasus Pak Gunto ini. Ya, oke, Mhm. Mbak Agi, kita apa nih yang kita mau omongin? Kayak Ini ada apa itu? perkembangan baru. Soal apa tuh? Perkembangan baru Hmm. ini soal grip dan ini update Oh, saja karena Hercules ya? ya, soal Hercules Mas Hersu ini masih terus berlanjut ya. Hmm. Dan yang ini ada 3 kota yang tersorot yaitu Jawa Barat, Bali, dan juga Kalimantan. Yang dimana kalau kita lihat itu mulai bergolak begitu. Hmm. Mereka dengan jelas sangat jelas melawan atau menolak keberadaan Grip Jaya ini, terutama di Bali dan juga kemudian di Kalimantan yang Kalimantan ini pulau sekarang loh ya, kayaknya bukan ya hanya bukan. Kalimantan ini pulau. Oh, jadi bukan Dan kota dong Mbak kemudian ya, di 3 wilayah lah setidaknya gitu yang menolak ya. ya, Hmm. bahkan dinyatakan kalau dari berita-berita lokal saya lihat gitu di Hmm. Kalimantan rupanya banyak sekali media lokalnya loh Mas Hmm. Hersu. Hmm. Dan mereka menyatakan bahwa sekarang sedang mencuat di Kalimantan Tengah, tapi sebelumnya di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Kalimantan Timur. Timur itu Ya, ya. juga terjadi penolakan masuknya ormas ini. Jadi yang pertama mungkin kita bisa lihat di Jawa Barat. Jadi yang Ya. kemarin kan kita lihat di setiap unggahannya Deddy Mulyadi itu Hmm. walaupun Deddy tidak menyinggung sama sekali Hmm. soal grip tersebut dan Hmm. perseteruannya di media online dan juga di media massa dengan Hmm. Grip Jaya dengan Hercules, tapi di setiap komentar-komentarnya dan kita tahu ya kalau di akun Kang Deddy Mulyadi atau akun-akun yang mengkontenkan kembali atau Hmm. mengunggah kembali apa kontennya Deddy Mulyadi ini seperti peduli Jabar apa dan sebagainya itu penuh dengan kemarahan, Hmm. kekecewaan, caci maki apa dan sebagainya kepada ormas yang saat ini sedang berteru dengan KDM ini Kang Deddy Mulyadi ini Mas Hersu. Dan yang terbaru itu adalah pernyataan dari Mardigu Wowi.
Madiko Mowi ini kita tahu adalah seorang apa ya, aktivis media sosial mungkin ya, Dia dan orang di Jawa, dari Bandung juga, dan sekarang jadi ya, komisaris Bank Jabar, jangan lupa. komisaris Hmm. utama independen dari Bank Jabar. Ini diangkat oleh Deddy Mulyadi juga gitu. Dan kemudian di Instagramnya itu ya dia memprotes lah, bukan memprotes ya, apa? Mengatakan bahwa rakyat Jabar itu akan melawan. Begitu Mas Hersu kurang lebih pernyataan dari Oh, ini karena dari apa Madiko ya, Mowi. merespon ancaman dari Hercules sebelumnya yang akan mengerahkan puluhan ribu orang, 50.000 orang ke lima Gunung puluh Sate. ribu orang, Hmm. betul. Jadi Madiko Wowi ini akan mengerahkan 50.000 orang Bukan dan mengerahkan, saya kemudian kira dia memastikan 50 juta orang warga Jabar akan melawan gitu. Oh, masa dia ngerahkan? Mardigu. iya iya, Hmm. bukan dari Hercules ini kan akan mengerahkan lima puluh Ya, ribu orang dan dia betul. mengklaim bahwa eh, warga GRIP di Jawa Barat itu ada sekitar 500.000. Sementara Pendukung dia ya, pendukung dia ya. pendukungnya. Nah, sementara jumlah warga Jabar sendiri ada sekitar 50 juta kan Mas Hersu. Hmm. Nah, inilah yang kemudian menjadi polemik saat ini dan di akun Instagramnya itu Mardigu mengatakan penduduk Jabar 50 juta nggak akan tinggal diam, Bung, begitu. Jadi Hmm. nggak akan tinggal diam, Bung. Ini banyak sekali ribuan yang kemudian mendukung. Saya mencari yang sekiranya negatif gitu ya, Hmm. tidak Hmm. tidak Hmm. setuju dengan pernyataan tersebut, tapi jarang sekali, hanya ada satu dua. Jadi ada ribuan dan itu mereka rata-rata mendukung dan eh, malah justru mengajak begitu ya agar warga Jabar ini ikut melawan begitu. Hmm. Coba misalnya ini tombol saya bersama KDM ya biasa kalau di Instagram seperti itu. Artinya mendukung KDM ini ada 2.930. Terus kemudian dan 50 warga Jabar akan bersama KDM melawan Ormas. Kalau warga Jabar nggak mau dukung KDM, biar saya aja warga Jatim yang dukung. Oh, ini Jadi kemudian dari Jatim ya. Ya, ya. banyak Mas Hersu. Kalau di akun KDM sendiri pun warga Kalimantan, warga apa dan sebagainya begitu yang walaupun tidak sebanyak warga Jabar, tentu yang organik yang sudah sejak lama itu warga Jabar sendiri. Kemudian yang mengatakan bisa datang tapi nggak bisa pulang. Harga diri orang Sunda. Wah ini luar biasa. Kalau kita lihat banyak sekali yang sangat-sangat keras begitu ya. Pak Hercules kira-kira kapan mau kirim 50.000 anggotanya? Grip Jaya boleh 50.000 versus 50 juta rakyat Jabar. Mau dicoba? Ormas sudah mengancam gubernur. Emangnya warga Jabar rek cicing wae katanya. Akan diem aja begitu ya mungkin ini artinya. Nah, ini banyak sekali komennya, ada ribuan. Begitu juga ternyata tidak sekali ini saja Mardigu mengunggah Mas Hersu soal kisruh ini, tapi 2 hari yang lalu dia mengunggah soal ini apa namanya 50 warga Jabar tidak akan diam, lima tapi puluh juta. kemarin dia lima mengunggah puluh juta. lagi Hmm. pernyataan dari Rasman Nasution. Nah, ini kembali Hmm. panas lagi. Yang mengomentari sudah 5.000 lebih dan kemudian men-share itu juga banyak sekali. Ya, jadi situasi di Jawa Barat ini sepertinya masih belum selesai ya, masih terus berlanjut dan sayang sekali masih memanas, Mas Hersu. Hmm. Dan selain di Jawa Barat juga kita mungkin pergi ke Bali. Nah, di Bali ini tidak kalah viralnya. Ada Hmm. pernyataan dari seorang pecalang di Bali, begitu Mas Hersu, dan kemudian ini diunggah di banyak sekali akun-akun media di Bali dan menjadi viral, di mana pecalang ini dia mengatakan bahwa tidak butuh ormas asing, malah mengatakan begitu ya. Jadi kurang lebih begini, pecalang ini dari Pasikian Pacalang Bali namanya. Jadi ini kan organisasi yang apa ya satuan tugas yang bertugas menjaga keamanan di desa-desa adat di Bali Hmm. begitu dan kemudian mereka menjelaskan bahwa Bali ini bebas ormas sementara pecalang itu sendiri selama ini sudah sangat aktif untuk mengamankan daerah-daerah tersebut begitu. Nah, dia mengatakan bahwa kami bukan penjaga biasa, kami adalah bagian dari sistem adat yang sudah diwariskan secara turun menurun di Bali Hmm. begitu. Kami tidak butuh ormas dari luar dan kami tidak butuh pihak asing untuk kemudian membawa tatanan hidup yang baru di sana. Kurang lebih demikian. Hmm. Tapi mungkin kita bisa dengarkan dulu ya Mas Hersu videonya. Hmm. Saya pecalang. Kami bukan penjaga biasa. Kami adalah bagian dari sistem adat yang sudah diwariskan turun-temurun untuk menjaga Bali. Kami tidak butuh ormas dari luar. Kami tidak butuh pihak asing yang datang membawa agenda dan merusak tatanan hidup masyarakat di Bali. Kami sudah punya sistem sendiri. Dan sistem itu terbukti berjalan, kuat, dan dihormati rakyat. Di seluruh Bali ada 1.500 desa adat. Dan di setiap desa, pecalang hadir. Kami ada di akar rumput.
Kami tahu siapa yang kami jaga dan apa yang kami lindungi. Kami tidak digerakkan oleh politik. Kami digerakkan oleh rasa tanggung jawab kepada adat dan tanah kelahiran kami. Bali tidak butuh pengaruh luar untuk aman. Bali cukup dengan rakyatnya sendiri. Dan selama pecalang masih berdiri, Bali tetap terjaga. Iya, begitu. Jadi sepertinya ini meluas ya penolakan terhadap ormas dan terutama saat ini karena memang yang sedang ramai berkonflik itu adalah Grip Jaya sehingga ini juga terutama ditujukan kepada Grip Jaya tapi selain Grip Jaya juga ormas-ormas yang lain begitu. Dan ini mendapat dari setiap unggahan dari video pecalang tersebut, pernyataan tersebut yang sepertinya sengaja disebar itu banyak sekali tanggapan dari masyarakat Bali sendiri maupun masyarakat dari luar. Nah, ini teman-teman bisa mencarilah dengan keyword pecalang Bali begitu ya. Yang ya seperti biasa gitu. Yang banyak sekali komentar itu dalam bahasa Bali sehingga saya banyak juga yang tidak Ya. apa artinya Mas Hersu begitu. Hmm. Tapi campur-campur dengan bahasa Indonesia juga gitu. Misalnya seperti ini. Ne, mare, mantap. Apa ini terlalu susah. Aneh ya. Ya udah, jangan dipaksain kalau susah. Iya, iya. Iya, ini ada yang bahasa Indonesia tapi ini sangat-sangat keras ya. Bubarkan ormas-ormas, grip out kalian dari Bali tercinta, Rahayu Pecalang Bali. Setuju desak pejabat yang memberi izin ormas luar hadir di Bali begitu. Dan terutama yang memicu itu Mas Ersu, memang ada kejadian. Saya lihat ini salah satunya di Halo Denpasar. Di situ disebutkan bahwa oknum pengusaha luar Bali sudah menyewa ormas luar. Jadi memang ada kejadian seorang pengusaha yang mungkin bukan orang Bali asli begitu ya, dan dia memiliki lahan dan dia menyewa grip begitu untuk mengamankan lahannya. Nah ini sangat ramai juga di sana. Jadi kita prihatin ya dengan kondisi yang seperti ini. Katanya Ya. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi akhirnya karena sistem gitu yang bisa membuat seseorang itu bisa gini. Saya ingat Mas Hersu, ini kan kita juga akhirnya membandingkan dengan keberadaan apa FPI yang karena itu berbau agama begitu ya. Kemudian ada HTI apa dan sebagainya. Saya bayangkan kalau seandainya mereka ini berbuat onarnya yang sudah seperti itu, mengancam-ngancamnya seperti itu gitu, bahkan terjadi bentrok yang berdarah-darah seperti itu. Sementara kalau di FPI saya masih ingat dulu seringkali mereka berbuat onar begitu tapi dalam rangka misalnya memberantas miras, memberantas prostitusi apa dan sebagainya yang memang sudah disurati berkali-kali tapi itu tetap berlangsung terutama kalau apa namanya sampai dengan pagi hari apa dan sebagainya terjadinya begitu. Nah, sementara yang ini ormas yang ini bisa sangat eksis begitu dan bisa berbagai kejadian itu kalau kita lihat apakah itu sampai selesai diproses ya berbagai kejadian pidana itu juga ternyata Ya. kita tidak mendengar Oke. sampai dengan selesai. Yang tadi itu kan juga memang penolakan dari kelompok adat, misalnya di Kalimantan Tengah juga itu kelompok Dayak juga menolak kan Grip Jaya ini juga ya, terus di Kalimantan Timur dan kalau Kalimantan Timur malah beberapa ormas lain ya yang itu sampai kalau nggak salah saya tadi baca sampai berapa 29 ormas ya yang menolak Ya, aliansi ya. di aliansi ormas. Jadi ormas-ormas di sana juga menolak nih. Memang mesti jadi perlu perhatian ya karena Grip itu kemudian mengalami penolakan di mana-mana. Ini mungkin karena lebih pada misalnya kasus di Kalimantan Tengah dia menutup pabrik ya kalau nggak salah Mbak Agi itu ya membuat warga juga ya ini yang dikhawatirkan seperti itu. Jawa Barat kan juga persoalan premanisme dan investasi, padahal Jawa Barat khususnya dan Indonesia kan sedang butuh banget investasi gitu dengan gaya-gaya seperti itu. Ya mereka jadi sekarang jadi antipati gitu publik. Iya, memang betul Mas Hersu. Seperti ini misalnya saya lihat ya, selain berita-berita di media nasional gitu, tapi media-media misalnya di Media Kaltim, terus kemudian ada Fakta Kalteng, kemudian ada Balikpapan, semacam Balikpapan Pos atau apa ini ya, Kalteng, tapi terafiliasi kepada apa namanya media nasional. Ini rame betul Mas Hersu tentang kejadian yang terjadi di Kalimantan Tengah. Ini di Barsel itu Barito Selatan gitu ya. Jadi kejadiannya itu memang dari ormas, dari Grip Jaya anggotanya begitu dari
mereka kan pakai nama DPD ya, sepertinya dari DPD Kalteng begitu. Nah, ini kemudian mendatangi sebuah pabrik. Pabriknya itu namanya Bumi Asri Pasaman atau BAP begitu. Dan kemudian dia apa namanya memasang semacam spanduk Mas Hersu itu yang kemudian jadi viral ya, Hmm. memasang di depan pabrik tersebut. Pabrik itu adalah pabrik karet yang kemudian dipasang spanduk, kurang lebih tulisannya seingat saya adalah pabrik dan gudang ini dihentikan operasionalnya Iya, oleh DPD Grip grip. Jaya Kalimantan Tengah. hari ini masa gimana sudah? Jadi bagaimana ada sebuah ormas yang bisa menghentikan atau menutup operasional sebuah pabrik dan gudang begitu. Inilah ketika mencuat di media sosial yang kemudian menyebabkan kemarahan di publik begitu sehingga rame-rame begitu banyak sekali yang mengunggah persoalan ini. Padahal kalau kita telusuri sebetulnya ini kejadiannya antara pabrik dengan pihak lain, kalau tidak salah namanya Soekarto ya, ini nama Jawa sebetulnya. Mungkin sudah lama tinggal di sana. Jadi antara si pemilik pabrik dan kemudian Soekarto ini memiliki hubungan dagang yang kemudian di mana ada wan prestasi di situ senilai berapa? 700 sampai 800 juta begitu yang seharusnya dibayarkan kepada pihak Soekarto oleh pihak pabrik tapi tidak dibayar. Kemudian kasusnya itu di apa namanya diproses di pengadilan sampai dengan kasasi Mas Hersu dan kemudian inkrahnya itu diwajibkan untuk membayar kerugian 1,4 miliar dari pihak pabrik kepada yang namanya Soekarto. Tapi sampai itu tahun 2019 dan sampai sekarang itu belum selesai. Sehingga kemudian dari pihak apa ya, perseorangan ini Soekarto ini kemudian memberikan kuasa semacam kuasa kepada Grip untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebuah kuasa diselesaikan kepada sebuah ormas, bukan kepada lawyer atau bukan kepada kepolisian begitu ya untuk penyitaan apa dan sebagainya, tapi kepada ormas ya. Kita bisa bayangkan akhirnya Tapi kan kejadiannya ormas-ormas juga seperti banyak apa. lawyernya Mbak kemarin kayak misalnya Rasman. Oh, Rasman udah bukan lawyer lagi ya sekarang ya. Rasman kemarin yang dampingi terakhir juga saya lihat Sunan Kalijaga juga yang Saya dampingi. tidak tahu statusnya Mas Hersul. Hmm. Ya, ya, ya. Iya Iya, kan? betul. Iya. Ya. Memang ini sepertinya akhir-akhir ini Rasman tampilnya di situ. Hmm. Tapi belakangan yang ketika ada jawaban dari Hercules kepada Pak Gatot itu ya, itu sudah Hmm. ada Sunan Kalijaga di situ. Nah, Hmm. kita tidak tahu. Tapi yang jelas yang ada di Kalimantan ini, penolakan ini juga sangat keras, Mas Hersu. Ya. Bahkan kemudian demo-demo yang sebetulnya sudah berlangsung, kalau tidak salah tanggal 12 Maret yang lalu, itu muncul lagi, viral lagi di mana-mana. Hmm. Dan kemudian kejadiannya sebetulnya penolakan kepada Grip di sana rupanya itu sudah mulai dari sejak bulan Januari 2025 ini dan Hmm. kemudian berlangsung dan Berlangsung sekarang sampai ini sekarang ya masih sepertinya berlanjut mulai ya. memuncak begitu. Hmm. Sudah sampai Ya. masih berlanjut dan kalau kita lihat di media sosial itu keras sekali penolakan warga begitu. Kita bukan menolak sebenarnya dengan Grip Jaya itu. Kita tidak mau Grip Jaya masuk Kalimantan Tengah. Oke? Kita tidak mau Grip Jaya itu ada di Kalimantan Tengah. Kita tidak mau. Jadi pada intinya, kenapa rekan-rekan ini hadir di tempat ini? Mereka ingin menyampaikan aspirasi lewat kami dan beberapa orang orator ini nantinya, bahwa mereka ingin diberdayakan. Ormas-ormas yang ada ini ingin diberdayakan, ingin dibina, ingin dibimbing, bukan karena buat masalah mau dibinasakan, bukan. Hari ini Satbinmas Polresta Balikpapan bersama anggota personil lainnya melaksanakan pengamanan penolakan Grip di Balikpapan. Kasih jalan dulu, kasih jalan. Ya memang ini mesti mendapat perhatian pemerintah ya karena dilema sekali buat pemerintah kan situasinya sekarang Ya. ketika ekonomi sedang hancur-hancuran dan mengharapkan investor masuk tapi kemudian investor yang nggak berani dalam situasi semacam ini ya kalau seperti itu ya kan banyak sekali invisible cost-nya dana-dana yang nggak jelas gitu. Dan terutama nama Pak Prabowo ini. Iya nama Terutama Pak nama Pak Prabowo. Prabowo sih Mas Erifo. Iya dikaitkan karena Grip ini bagaimanapun Ya. juga harus Karena kalau saya lihat di komen-komen Ya, silakan. Halo. Iya.
Betul, di komen-komen netizen yang berasal dari Kalimantan itu menyebut nama Pak Prabowo terus Ah, begitu, dan dan mereka sejauh ini berharap memang sayangnya pemerintah Gerindra ya, menyelesaikan masalah ya ini. Gerindra, Akhirnya, ya Gerindra sama sekali ya, nggak berkomentar soal ini ya, padahal ini kan nama baiknya Gerindra dan Pak Prabowo yang dipertaruhkan di sini. Dan dalam kasus di Jawa Barat kan jelas berhadapan dengan kadernya Gerindra sendiri gitu loh. betul, Ya. betul. Bahkan itu disebutkan oleh Hercules gitu, bahwa seolah-olah memang ada peran dari ormas ini untuk memenangkan Deddy Mulyadi begitu kan, karena 500.000 anggota Ya, saya itu memilih ya, Deddy Mulyadi karena ini berasal dari Gerindra, berasal dari Pak Prabowo. Jadi selalu ada klaim bahwa Pak Prabowo itu bersama dengan Grijaya begitu. yes, oke. Oke, Mbak Agi, eh, kita akhiri perbincangan kita kali ini ya. Sampai insya Allah kita ketemu lagi besok. Tetap berpikir sehat, tetap jaga kesehatan tubuh juga, gitu. Tetapi di antara semua, walaupun tubuhnya sehat, tapi kalau akalnya nggak sehat, itu memang jadi persoalan. Ini bukan hanya buat persoalan kita pribadi, juga jadi berbangsa dan bernegara. Dan belakangan ini banyak sekali orang-orang yang tidak berakal sehat, gitu ya. Sampai ketemu lagi, ya. Tetap jaga kewarasan kita. Saya Hersbun Arif. Mhm. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.